Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kultum kita yang saya bawakan dari kitab Ihya Ulumuddin, yakni tentang hal-hal yang menyelamatkan seorang hamba. Pertama adalah bertaubat. Kemudian yang kedua adalah bersabar. Kemudian tingkatan berikutnya adalah bersyukur. Tingkatan yang keempat adalah kemarin kita berharap. Yang kelima adalah takut. Masuk ke tahap berikutnya, di sini Imam Al-Ghazali menyampaikan tentang Kitabul Faqri waz Zuhdi, yakni kitab yang menjelaskan tentang fakir dan zuhud. Pada muqaddimahnya Imam Al-Ghazali mengutip surah dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-18. Maknanya adalah fakir dalam arti qanaah dan berteman dengan orang-orang yang berada di bawah kita status dunianya. Di sini disampaikan oleh Imam Ghazali pada muqaddimahnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Yang artinya, dan bersabarlah, sabarkanlah dirimu wahai Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru beribadah kepada Rabb mereka, kepada Allah pada waktu pagi dan sore. Yuridu wajhahu, yang mereka itu menginginkan wajah Allah, yakni ridha Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Artinya perhatikan orang du'afa, perhatikan orang-orang fakir. Turidu zinatal hayatid dunya, engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Rasulullah itu juga manusia, diuji dalam berdakwahnya. Melihat bahwa pembesar-pembesar Quraisy itu kan cara berpikirnya Rasulullah normal sebagai manusia. Yakni apabila tokoh-tokoh itu nanti bisa diajak menerima dakwah Nabi Muhammad, otomatis yang bawah itu kan juga akan ngikut. Itu cara berpikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak dengan kehendak Allah. Allah udah yang menerima dakwahmu itu adalah orang-orang fakir, itu aja yang diperhatiin. Mereka itu belum jelas. Yang jelas aja itu diperhatikan. Nah, Rasulullah cara berpikirnya juga manusiawi seperti kita. Namun ternyata yang dinilai oleh Allah itu adalah benar-benar keikhlasan dari seorang hamba, bukan kuantitasnya, bukan casingnya. Dilanjutkan, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan engkau mengikuti orang yang bisa melalaikan hatinya. Wala tuti man aghfalna qalbahu, dan jangan engkau ikuti orang yang kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami. Kita itu dalam kehidupan banyak teman, banyak kenalan dan lain sebagainya. Tapi dipilah Mas Toto, dipilah. Mana kira-kira orang yang tidak melalaikan kepada Allah, lalu jadikan teman. Betapa banyak teman, namun kadang-kadang, contoh sederhana, waktunya sholat malah melalaikan sholat. Jangan ditemenin orang seperti itu. Orang kita aja udah remuk, temenan sama orang yang nggak jelas, remuk redam itu nanti. Yang ditemenin siapa? Ya jamaah Masjid Nurul Ikhlas, ya Pak Aris ya. Yang ditemenin ya jamaah Masjid Nurul Ikhlas ini. Jelas-jelas kalau ada panggilan azan mereka datang ke
ke masjid, itu jadikan teman. Sabar, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Nah, kalau yang lain bagaimana? Ya godaan, hidup itu kan ujian. Ini nih, ada ujian nih, orangnya keren, fulusnya cakep nih, dan lain sebagainya. Giliran diikuti zuhur nggak mampir ke masjid, asar bablas, waduh jangan itu, alamat itu namanya orang yang melalaikan untuk mengingat Allah. Mereka fakir, status sosialnya biasa-biasa saja, akan tetapi mereka yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi, yakni mereka senantiasa beribadah menyembah Allah baik di pagi hari maupun sore hari. Dan perintahnya kita untuk senantiasa bersama orang-orang yang taat kepada Allah dan jangan mengikuti orang yang bisa melalaikan hatinya kepada Allah. Yang kami lalaikan hatinya kepada Allah, jangan diikuti. Ini pesan Al-Quran. Karena ini jelas dalam hidup itu ada pilihan. Satu, kelihatannya kalau untuk masalah dunianya keren nih, tapi dia kok melalaikan Allah, jangan diikuti. Sabar aja bersama orang-orang yang taat kepada Allah, karena itu akan mengantarkan dirimu untuk selamat. Banyak harta, banyak materi, namun nggak selamat ya. Sami mawon Mas Toto. Semalam saya ada tamu, itu pernah usaha, lah terus bangkrut 7,5 M kayak gitu. Bener kata Pak Ustadz. Ya bukan bener kata saya yang ngutip. Iya, saya kemarin ngejar ABCD dan segala macam, dapat sih tapi nggak selamat. Dapat tapi nggak selamat, malah sakit dan sebagainya. Mau Pak Ihsan? Ya, nggak mau. Sakit loh itu Pak Ihsan. 7,5 M itu emang duit biasa Pak. 7,5 M itu 2 tahun yang lalu dioperasi 2 kali dan segala macam, ya saya jenguk dan segala macam itu, Masya Allah. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu tapi tidak selamat. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk taat kepada Allah, bersabar menjalankan perintah Allah, dan mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.